warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Hari ini kita belajar akidah akhlak tentang berbakti kepada orang tua. Yuk mari kita buka bukunya sayang. Sebelum kita mulai, marilah diawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe gratis. Jangan lupa tekan loncengnya. Simak baik-baik ya penjelasan Bu Guru tentang berakhlak baik terhadap orang tua sebagai berikut. Birrul walidain artinya berbakti kepada orang tua. Birrul walidain adalah hal yang diperintahkan dalam agama Islam. Orang tua memiliki tanggung jawab sangat besar terhadap anaknya, sejak dalam kandungan hingga kehidupan di dunia. Berbaktilah kepada orang tua, karena merupakan akhlak yang harus diutamakan bagi setiap manusia. Karena ridho orang tua sangat penting untuk keberhasilan anaknya. Jika kalian ingin sukses di dunia ini, maka berbaktilah kepada orang tua kalian. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, Ridallahi fi ridal walidaini wa suhtullahi fi suhtil walidaini. Anak-anakku, dengan adanya hadis Rasulullah, kita mengetahui bahwa dalam Islam, birrul walidain bukan hanya sekedar anjuran, namun merupakan perintah dari Allah dan Rasul-Nya, sehingga berbakti kepada orang tua adalah hukumnya wajib. Nah, semoga kita semua menjadi anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua dan dijauhkan dari siksaan api neraka. Amin ya rabbal alamin. Anakku yang soleh dan soleha, sebagai seorang anak, untuk dapat mewujudkan birrul walidain ada beberapa caranya, yaitu 1. Patuh kepada orang tua. Laksanakan segala perintah orang tua dengan sabar dan ikhlas. 2. Hormat kepada orang tua, yaitu bersikap hormat kepada ayah dan ibu, berkata lemah dan lembut. 3. Ringan tangan, yaitu suka membantu orang tua apabila orang tua mempunyai pekerjaan yang harus kita bantu. 4. Menjaga nama baik orang tua. Sebagai anak yang baik, maka jangan sekali-sekali melakukan perbuatan yang kurang baik sehingga merusak nama baik kedua orang tua. 5. Menyenangkan hati kedua orang tua. Jika orang tua terlihat gelisah karena ada masalah, maka kita harus menghibur mereka. 6. Mendoakan kedua orang tua. Adapun doanya sebagai berikut. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihiku di waktu aku masih kecil. Anak-anakku, lihatlah gambar di samping. Seorang anak yang berdoa ketika orang tuanya mendapat musibah sakit. Adapun doa yang dibacakan oleh anak itu. Adapun doanya sebagai berikut. Allahumma rabbana syi'adhibil ba'sa wasfihu wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru syaqoma. Anak-anakku, ada hikmah saat kita berbakti kepada orang tua, yaitu 1. Berbakti kepada orang tua merupakan amal yang paling utama. 2. Apabila orang tua kita ridho atas apa yang kita perbuat, Allah pun akan meridhoinya. 3. Berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang kita alami, yaitu dengan cara bertawasul dan beramal soleh. 4. Berbakti kepada orang tua akan diluaskan rezeki dan panjang umurnya. 5. Berbakti kepada orang tua dapat menjadikan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Taat dan patuh kepada orang tua juga dikisahkan oleh Nabi Ismail alaihi salam. Anak-anakku, simak dan dengarkan baik-baik kisah Nabi Ismail alaihi salam. Kisah masa kecil Nabi Ismail alaihi salam. Ismail adalah anak Nabi Ibrahim dari istri keduanya, yaitu Siti Hajar. Oleh karena suatu alasan, Nabi Ibrahim terpaksa meninggalkan mereka di lembah tandus bernama Faran atau Mekah. Hajar sungguh wanita yang saleh. Ketika perbekalannya telah habis dan Ismail kecil terus menangis karena lapar, ia tetap sabar dan terus berdoa kepada Allah. Ya. Hajar berusaha mencari air dan makanan untuk Ismail. Ia berlari di antara Bukit Syafa dan Marwah hingga 7 kali, namun tidak ada apapun di sana. Allah memang Maha Pengasih. Allah menjadikan sebuah mata air yang jernih dari hentakan kaki Ismail. Hajar memandang mata air itu dengan takjub seraya berseru, "Zam-zam," yang artinya berkumpullah. Sumur Zam-zam terus mengalir tanpa pernah kering. Para pedagang Arab sering singgah di sana. Mereka menghormati Hajar dan menyayangi Ismail yang sangat cerdas dan santun. Dataran tandus itu kini berubah menjadi subur dan ramai. Setelah bertahun-tahun, Nabi Ibrahim memutuskan untuk mengunjungi Hajar dan Ismail. Nabi Ibrahim bersyukur Ismail tumbuh menjadi pemuda yang saleh. Allah memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim melalui sebuah mimpi. Dalam mimpi itu, Nabi Ibrahim menyembelih Ismail sebagai bentuk ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Ismail dengan tegas berkata bahwa ia siap dikorbankan. Hajar pun ikhlas menyerahkan Ismail kepada Allah. Ketika itu, iblis datang dan berusaha menggoyahkan iman mereka. Namun usaha iblis gagal. Ketakwaan Nabi Ibrahim dan keluarganya tidak tergoyahkan. Allah kemudian menyelamatkan Ismail dan menggantinya dengan seekor domba yang sangat gemuk. Sejak saat itu, Nabi Ibrahim dan keluarganya semakin taat pada Allah. Kisah ini diambil dari surat Asy-Syaffat ayat 102 sampai 107. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar."
Simak kisah Nabi Ismail alaihissalam. 1. Proses pencarian air yang dilakukan oleh Siti Hajar dari Bukit Safa dan Bukit Marwah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam proses ibadah haji yang disebut sya'i. Sya'i adalah berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah yang berjumlah 7 kali pada saat menjalankan ibadah haji atau umrah. 2. Air yang keluar dari pijakan kaki mungil Ismail disebut air Zam-Zam. Air Zam-Zam dan sumurnya hingga sekarang masih dikenal muslim di seluruh dunia. Air Zam-Zam memberikan kehidupan pada masyarakat di sekitarnya dan masyarakat di dunia. 3. Bangunan suci yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail bernama Ka'bah. Ka'bah merupakan kiblat kaum muslimin ketika mendirikan sholat, juga merupakan tempat untuk ibadah haji. 4. Tempat tandus yang ditinggali oleh Nabi Ismail alaihissalam dan Siti Hajar bernama Mekah, tempat lahir seorang nabi dan rasul sebagai penutup para nabi dan rasulnya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perilaku yang dapat kita teladani dari kisah Nabi Ismail yaitu 1. Taatlah kepada Allah dalam keadaan senang maupun susah. 2. Bersabar dan ikhlas dalam menghadapi ujian yang diberikan Allah. 3. Berbakti kepada orang tua agar mendapat ridhonya Allah dengan mendengarkan dan melaksanakan perintahnya. 4. Bersikap sopan dan santun kepada orang tua. 5. Menumbuhkan kesadaran pentingnya berkomunikasi antara orang tua dan anak agar terhindar dari paksaan dan ancaman. Alhamdulillah, demikian materi yang aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan ingat pesan Bu Guru, rajin dan tetap semangat belajarnya di rumah dan menjaga kesehatan. Oke, Ibu akhiri materi hari ini. Sampai berjumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.